Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia. Kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Ada pepatah lama di dunia intelijen. Anda bisa lari, tapi Anda tidak bisa sembunyi selamanya. Selama 25 tahun, Venezuela adalah benteng yang tak tertembus, sebuah duri beracun yang menancap tepat di halaman belakang Amerika Serikat. Mereka menasionalisasi kilang minyak, mengusir diplomat, dan menjadikan Karibia sebagai panggung teater anti-Amerika. Nicolas Maduro, sang supir bus yang menjadi presiden, mengira dia tak tersentuh. Dia selamat dari kudeta, dia selamat dari sanksi ekonomi yang mencekik, dan dia selamat dari upaya pembunuhan drone yang meledak di depan matanya. Dia merasa menang, dia merasa abadi. Tapi sejarah berputar dengan kejam. Januari 2025, Donald Trump kembali ke ruang oval. Dan kali ini, dia tidak membawa dahan zaitun perdamaian. Dia membawa palu godam. Rumor yang beredar beberapa hari ini bukan sekedar berita burung. Dari lorong-lorong gelap Washington hingga jalanan sunyi Caracas, sinyal itu menyala merah. Operasi Endgame telah dimulai. Informasi intelijen menyebutkan bahwa Presiden Venezuela itu telah diamankan. Bukan oleh rakyatnya sendiri, tapi dalam sebuah operasi senyap yang dirancang ribuan kilometer dari istananya. Bayangkan skenarionya. Seorang kepala negara aktif dengan kedaulatan penuh dicabut paksa dari kursi kekuasaannya oleh kekuatan asing, layaknya mencabut rumput liar. Hadiah $15 juta yang pernah dijanjikan Trump pada tahun 2020 akhirnya menemukan pemiliknya. Ini bukan lagi soal politik, ini personal. Bagi Trump, ini adalah pelunasan dendam lama. Pembuktian bahwa tak ada musuh Amerika yang bisa tidur nyenyak. Tapi bagi dunia, ini adalah preseden yang mengerikan. Jika Amerika bisa mengambil presiden negara pemilik cadangan minyak terbesar di dunia semudah itu, lalu siapa yang aman? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Pengkhianatan macam apa yang membuat benteng Maduro runtuh dari dalam? Dan apakah ini akhir dari penderitaan rakyat Venezuela atau justru awal dari perang saudara yang baru? Untuk memahami akhir yang dramatis ini, kita harus memutar waktu mundur. Kita harus kembali ke masa ketika dua negara ini tidak saling menodongkan senjata, melainkan saling berjabat tangan dalam lautan minyak. Inilah dongeng sejarah tentang jatuhnya sang elang di Caracas. Untuk memahami apa yang terjadi hari ini, kita harus paham bahwa hubungan antara Donald Trump dan Nicolas Maduro bukan sekedar hubungan diplomatik yang buruk. Ini adalah personal. Kembalikan ingatan kita ke tahun 2020. Di masa jabatan pertamanya, Trump melakukan sesuatu yang dianggap gila oleh para diplomat konvensional. Ia tidak memperlakukan Maduro sebagai presiden. Ia memperlakukannya sebagai gangster. Trump meletakkan target merah tepat di punggung Maduro. Ia melabeli presiden Venezuela itu dengan sebutan yang hina, narko-teroris. Tak cukup dengan kata-kata, Trump menaruh harga di atas kepalanya, $15 juta Amerika. Uang tunai bagi siapa saja yang bisa menyeret Maduro ke pengadilan Amerika. Itu adalah penghinaan tertinggi bagi seorang kepala negara. Sejak hari itu, Maduro hidup dalam paranoia. Ia tahu setiap pengawalnya, setiap jenderalnya bisa saja berkhianat demi uang sebanyak itu. Namun, saat itu Maduro selamat. Ia licin bagaikan belut. Ia selamat dari kudeta militer yang gagal. Ia selamat dari sanksi ekonomi yang membuat rakyatnya memakan sampah. Ia bahkan selamat dari upaya pembunuhan drone yang meledak tepat di depan wajahnya saat pidato militer. Keberhasilan Maduro untuk bertahan hidup adalah ejekan bagi Amerika. Ia seolah berkata, "Kalian tidak bisa menyentuhku." Tapi, roda nasib berputar. Trump telah kembali, dan bagi Trump, kegagalan menangkap Maduro di masa lalu adalah noda yang harus dihapus. Kini, file Venezuela kembali dibuka di atas meja Resolute.
Trump ingin membuktikan kepada dunia bahwa ancaman Amerika tidak pernah main-main, bahwa tidak ada tempat sembunyi bagi mereka yang masuk daftar hitam Washington. Lantas, apa yang sebenarnya diperebutkan di sini? Apakah hanya soal ego dua pria berkuasa? Tentu saja tidak. Lihatlah ke bawah tanah Venezuela. Di sana terpendam emas hitam. Cadangan minyak terbukti terbesar di planet ini. Lebih banyak dari Arab Saudi, lebih banyak dari Rusia. Tapi, lebih dari minyak, ini adalah soal hegemoni, doktrin Monroe yang berusia ratusan tahun. Amerika tidak akan pernah mengizinkan ada Kuba kedua yang bertahan hidup di benua Amerika, apalagi yang didukung oleh Rusia dan Cina. Ini adalah pertarungan terakhir, dan di papan catur ini, Raja Hitam sedang dikepung. Jauh sebelum nama Venezuela menjadi headline berita karena kelaparan dan kerusuhan, negeri ini adalah tanah yang sunyi dan tertidur. Di awal abad ke-20, Venezuela bukanlah pemain utama di panggung dunia. Mereka hanyalah negara pertanian sederhana di ujung utara Amerika Selatan. Rakyatnya hidup dari menanam kopi dan memanen kakao. Kehidupan berjalan lambat, tidak ada gedung pencakar langit, tidak ada limusin, dan tidak ada intrik geopolitik. Amerika Serikat, sang raksasa di utara, saat itu nyaris tidak melirik tetangganya ini. Bagi Washington, Venezuela hanyalah satu dari sekian banyak negara tropis yang mengekspor biji kopi untuk sarapan pagi mereka. Namun, takdir menyembunyikan rahasia besar di bawah kaki para petani itu. Di bawah tanah yang mereka injak, tersimpan lautan purba yang menunggu untuk meledak. Dan pada suatu pagi di tahun 1914, tidur panjang Venezuela berakhir dengan sebuah ledakan hitam yang mengguncang dunia. Tahun 1914, di cekungan Danau Maracaibo, bumi terbelah. Sumur minyak bernama Zumake 1 meledak, memuntahkan cairan hitam pekat ke angkasa. Itu bukan sekadar minyak, itu adalah emas cair. Itu adalah tiket menuju kekayaan tanpa batas. Kabar ini terbang secepat kilat ke New York dan Washington. Para taipan minyak Amerika, keluarga Rockefeller dan Standard Oil, segera mengirim armada mereka ke selatan. Saat itu, Venezuela dipimpin oleh seorang diktator militer yang cerdik namun kejam, Jenderal Juan Vicente Gómez. Gómez melihat peluang. Ia tidak mengusir orang Amerika. Justru sebaliknya, ia menggelar karpet merah. Ia berkata, "Silahkan ambil minyaknya, beri saya bagiannya." Terjadilah sebuah kesepakatan yang mengubah sejarah. Undang-Undang Perminyakan tahun 1920 ditulis sedemikian rupa. Bahkan konon dibantu oleh pengacara Amerika agar sangat menguntungkan perusahaan AS. Hubungan mesra ini dimulai. Amerika mendapatkan bahan bakar murah untuk memenangkan Perang Dunia I dan II. Jenderal Gómez mendapatkan kekayaan untuk memperkuat kekuasaannya. Dan rakyat Venezuela, mereka mulai melupakan ladang kopi mereka, terpukau oleh kilau dolar yang mulai mengalir. Masuk ke era 1950-an, Venezuela bertransformasi menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat Amerika Latin sebelumnya. Berkat petrodolar yang mengalir deras dari Amerika, ibu kota Caracas disulap menjadi kota masa depan. Jalan tol layang yang megah, gedung pencakar langit yang menantang awan, dan hotel-hotel bintang 5 yang mewah. Saat itu, Venezuela dijuluki Saudi Arabianya Amerika Latin. Orang Amerika yang datang ke Caracas merasa seperti di rumah sendiri. Mobil-mobil Cadillac terbaru memenuhi jalanan. Lampu neon menyala terang sepanjang malam. Dunia memandang Venezuela dengan iri, sementara negara tetangganya masih bergulat dengan kemiskinan dan kudeta militer yang kacau. Venezuela tampak seperti surga tropis yang kaya raya. Hubungan diplomatik berada di puncaknya. Presiden Amerika, mulai dari Eisenhower hingga Kennedy, memandang Venezuela sebagai sekutu strategis paling penting di belahan bumi barat. Mereka adalah benteng minyak yang aman. Kedekatan dengan Amerika bukan hanya soal politik, tapi merasuk ke dalam jiwa rakyatnya. Perhatikan olahraga favorit mereka. Bukan sepak bola seperti Brasil atau Argentina, tapi baseball, olahraga khas Amerika.
Ini adalah bukti betapa kuatnya pengaruh budaya Paman Sam. Di era 70-an, saat harga minyak melambung tinggi, lahirlah budaya yang dikenal sebagai Dame Dos atau beri saya dua. Orang Venezuela begitu kaya, sampai-sampai jika mereka berlibur ke Miami dan melihat televisi atau kulkas bagus, mereka tidak tanya harga. Mereka cuma bilang, Dame Dos, beri saya dua. Penerbangan Caracas-Miami menjadi rute udara tersibuk. Orang Venezuela merasa mereka adalah bagian dari First World. Mereka merasa setara dengan orang Amerika. Ketergantungan ini terasa manis, seperti gula. Siapa yang peduli kalau kita tidak punya pabrik sendiri? Siapa yang peduli kalau kita mengimpor segalanya? Toh dolarnya ada. Secara politik, Venezuela adalah anak emas Washington. Di tengah Perang Dingin, ketika Fidel Castro mengibarkan bendera komunis di Kuba dan gerilyawan merah menyebar di Amerika Selatan, Venezuela berdiri tegak sebagai contoh keberhasilan demokrasi kapitalis. Amerika menjadikan Venezuela sebagai etalase. Lihatlah Venezuela, kata Amerika pada dunia. Ikutlah bersama kami, jual minyak kalian pada kami, dan kalian akan makmur seperti mereka. Presiden Kennedy bahkan berkunjung ke Caracas, disambut lautan manusia. Hubungan kedua negara ini tampak tak tergoyahkan, seperti pernikahan yang sempurna. Tapi, layaknya dongeng yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan, ada satu hal yang dilupakan. Di balik gedung-gedung pencakar langit itu, di lereng-lereng Bukit Caracas, jutaan rakyat miskin mulai membangun gubuk-gubuk liar. Mereka melihat pesta pora itu, tapi tidak diundang. Ketimpangan sosial yang mengerikan sedang tumbuh subur. Dan ketimpangan inilah yang kelak akan melahirkan kemarahan, melahirkan Hugo Chavez, dan mengakhiri bulan madu panjang ini dengan perceraian yang berdarah. Setiap pesta, semeriah apapun itu, pasti ada akhirnya. Dan bagi Venezuela, bangun tidur setelah pesta minyak itu adalah mimpi buruk yang menyakitkan. Memasuki dekade 1980-an, roda nasib berputar dengan kejam. Harga minyak dunia, satu-satunya nyawa yang memompa jantung ekonomi Venezuela, tiba-tiba runtuh, anjlok ke titik terendah. Tiba-tiba, lampu-lampu diskotek di Caracas padam, ilusi sebagai negara kaya pecah berkeping-keping. Uang berhenti mengalir, utang luar negeri menumpuk setinggi gunung. Tapi masalahnya, gaya hidup boros sudah terlanjur mendarah daging. Rakyat yang terbiasa hidup dengan subsidi, yang terbiasa dengan bensin yang lebih murah dari air mineral, tiba-tiba dihadapkan pada realitas yang brutal. Tidak ada lagi liburan belanja ke Miami, tidak ada lagi mentalitas Dame Dos. Yang ada hanyalah inflasi yang memakan tabungan dan pengangguran yang mengetuk setiap pintu rumah. Di tengah keputusasaan itu, rakyat Venezuela mencari juru selamat, dan mata mereka tertuju pada masa lalu. Carlos Andrés Pérez, pria yang memimpin Venezuela di masa keemasan tahun 70-an. Rakyat berpikir, jika dia kembali, maka kekayaan itu akan kembali. Pérez berkampanye dengan senyum lebar. Ia berjanji akan melawan dikte asing. Ia adalah simbol nostalgia. Rakyat memilihnya kembali di tahun 1988 dengan kemenangan mutlak. Mereka mengira mereka sedang memilih seorang Sinterklas yang akan membagikan hadiah. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka pilih adalah seorang dokter bedah yang membawa pisau tajam. Februari 1989. Pengkhianatan itu terjadi di depan mata jutaan rakyat. Pelantikan Carlos Andrés Pérez digelar dengan kemewahan yang tidak masuk akal. Tamu-tamu agung dari seluruh dunia hadir. Whisky mahal dituangkan, sementara rakyat di luar pagar kelaparan. Itu disebut sebagai penobatan raja, bukan pelantikan presiden. Namun, hanya beberapa hari setelah pesta usai, Pérez muncul di televisi dengan wajah yang berbeda. Topeng populisnya dibuka. Ia mengumumkan apa yang disebut El Gran Viraje, putaran besar. Ternyata, kas negara kosong melompong, dan satu-satunya cara untuk mendapatkan uang
adalah dengan berlutut pada IMF, International Monetary Fund di Washington. IMF memberi pinjaman, tapi dengan syarat yang mematikan. Syarat yang dikenal sebagai konsensus Washington. Resepnya standar, cabut subsidi, naikkan harga, biarkan pasar bebas bekerja. Bagi para bankir di New York, ini hanyalah angka di atas kertas, penyesuaian fiskal. Tapi bagi jutaan rakyat miskin di bukit-bukit Caracas, ini adalah vonis mati. Dalam semalam, harga bensin dinaikkan 100%, ongkos transportasi umum melambung 30%, harga roti, susu, dan obat-obatan meroket tak terjangkau. Rakyat merasa ditampar dua kali. Pertama oleh kemiskinan, kedua oleh kebohongan presiden mereka sendiri. Mereka merasa Perez telah menjual jiwa Venezuela kepada Amerika. Dan kemarahan itu kini hanya butuh satu percikan api kecil untuk meledak. 27 Februari 1989. Pagi itu dimulai dengan pertengkaran sepele soal 30 sen ongkos bus di Terminal Guarenas. Tapi 30 sen itu adalah batas kesabaran sebuah bangsa. Api kemarahan menyebar lebih cepat dari bensin. Menjelang siang, ibu kota Caracas lumpuh. Rakyat yang lapar turun dari bukit-bukit kumuh bagaikan air bah. Peristiwa ini dikenal sebagai El Caracazo. Mereka tidak menyerbu bank, mereka menyerbu supermarket. Lihatlah rekaman itu. Mereka menggendong karung susu bubuk, memeluk daging beku, merebut tepung jagung. Itu bukan kriminalitas, itu adalah jeritan perut yang lapar. Dan apa respon pemerintah yang didukung Amerika itu? Presiden Perez tidak mengirim truk bantuan makanan. Ia tidak mengirim negosiator. Ia mengirim tentara. Ia mengaktifkan Plan Avila, sebuah rencana militer yang seharusnya dipakai untuk melawan invasi asing, kini dipakai untuk melawan rakyat sendiri. Perintahnya dingin dan jelas, pulihkan ketertiban dengan segala cara. Dan segala cara itu berarti pembantaian. Selama 3 hari 3 malam, Caracas berubah menjadi zona perang. Tentara muda yang ketakutan menembakkan senapan otomatis ke arah permukiman padat penduduk. Peluru-peluru itu menembus dinding seng gubuk warga miskin, menewaskan ibu yang sedang memasak, menewaskan anak yang sedang tidur. Darah mengalir di selokan Caracas. Kamar mayat penuh sesak. Angka resmi pemerintah mengatakan ratusan tewas. Tapi penduduk lokal tahu ribuan nyawa hilang hari itu. Banyak yang dikubur diam-diam di lubang massal bernama La Peste. Saat asap mereda, Venezuela telah berubah selamanya. Rakyat tidak lagi melihat pemerintah sebagai pelindung. Mereka melihatnya sebagai pembunuh. Mereka tidak lagi percaya pada demokrasi ala Amerika. Mereka membenci IMF dengan setiap tetes darah mereka. Dari genangan darah di aspal Caracas inilah, benih dendam itu tumbuh. Dan seorang tentara muda yang melihat semua ini dari kejauhan, bersumpah untuk membalasnya. Namanya Hugo Chavez. Sementara jalanan Caracas dibersihkan dari darah, di dalam barak militer ada seorang letnan kolonel yang mendidih darahnya. Namanya Hugo Rafael Chavez Frias. Dia bukan berasal dari keluarga kaya. Dia anak guru miskin dari pedalaman. Wajahnya adalah wajah rakyat kebanyakan. Kulitnya sawo matang, bukan kulit putih elit Caracas. Saat pembantaian Caracazo terjadi, Chavez sedang sakit dan tidak bertugas. Tapi ia melihat bagaimana rekan-rekannya diperintahkan menembak rakyat sendiri. Hatinya hancur. Ia merasa militer telah dikhianati oleh politisi korup. Di dalam kegelapan barak, Chavez mengumpulkan perwira-perwira muda yang sepemikiran. Mereka membentuk gerakan bawah tanah MBR 200. Sumpah mereka satu, kami tidak akan lagi menjadi anjing penjaga bagi oligarki yang menjual negara ini ke Amerika. Mereka menunggu momentum, dan momentum itu datang 3 tahun kemudian. 4 Februari 1992, Chavez melancarkan kudeta militer. Secara militer, operasi itu gagal total. Chavez terkepung dan terpaksa menyerah untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut.
Namun, dalam kekalahannya, ia memenangkan perang yang lebih besar, perang opini publik. Pemerintah yang bodoh mengizinkan Chavez berbicara di televisi nasional selama 1 menit, berharap dia akan dipermalukan. Tapi Chavez memanfaatkan 72 detik itu untuk mengubah nasibnya. Dengan baret merah dan seragam tempurnya, ia tidak memohon ampun. Ia bertanggung jawab penuh. Dan ia mengucapkan 2 kata yang menjadi mantra sihir, por ahora, untuk saat ini. Dia berkata, tujuan kita belum tercapai, untuk saat ini. Bagi rakyat miskin yang muak dengan politisi jas berdasi yang pandai berbohong, melihat seorang tentara yang berani berkata jujur dan bertanggung jawab adalah oase. Chavez masuk penjara sebagai pemberontak, tapi di hati rakyat, dia sudah menjadi presiden masa depan. Setelah keluar dari penjara, Chavez menyadari satu hal, ia tidak butuh peluru untuk menguasai istana. Ia punya senjata yang lebih kuat, suara rakyat. Tahun 1998, ia maju dalam pemilihan presiden. Kampanyenya adalah fenomena alam. Ia berbicara dengan bahasa rakyat. Ia menolak memakai jas mahal. Ia tetap memakai kemeja biasa. Ia berjanji akan menggunakan kekayaan minyak untuk memberi makan rakyat, bukan untuk memperkaya Amerika. Di Washington, alarm bahaya berbunyi nyaring. Departemen Luar Negeri AS panik. Siapa orang ini? Apakah dia Fidel Castro kedua? Amerika mencoba membendungnya, tapi gelombang itu terlalu besar. Desember 1998, Hugo Chavez menang telak. Runtuhlah dominasi Partai Pro-Amerika yang sudah berkuasa 40 tahun. Saat ia disumpah menjadi presiden, ia tidak bersumpah setia pada aturan lama. Ia berkata, "Saya bersumpah di atas konstitusi yang sekarat ini, bahwa saya akan melahirkan republik yang baru." Rakyat bersorak menangis bahagia. Tapi di utara sana, sang elang Amerika mulai menajamkan cakarnya. Mereka tahu, bulan madu sudah benar-benar berakhir. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. April 2002, udara di Caracas terasa berat, berbau mesiu dan pengkhianatan. Ketegangan antara Chavez dan kelompok elit lama, para bos media, pengusaha minyak, dan jenderal lulusan Amerika sudah mencapai titik didih. Mereka muak. Mereka tidak mau lagi berbagi kue minyak dengan rakyat miskin di gubuk-gubuk kumuh. Sebuah skenario jahat disusun dengan rapi, bukan lewat kotak suara, melainkan lewat genangan darah. 11 April, ribuan demonstran oposisi digiring oleh pemimpin mereka untuk berbelok arah, langsung menuju Istana Miraflores. Padahal mereka tahu, di sana ribuan pendukung Chavez sudah menunggu. Itu adalah undangan untuk perang saudara. Namun, apa yang terjadi di Jembatan Layaguno bukanlah perang terbuka. Itu adalah pembantaian terencana. Di tengah hiruk-pikuk teriakan massa, tiba-tiba terdengar suara letusan kering dari arah langit. Dor! 1 orang jatuh, lalu 2 orang, lalu 10. Ada pemain ketiga yang tak terlihat, hantu-hantu di atap gedung. Penembak jitu profesional yang misterius membidik dengan dingin. Mereka tidak memihak. Mereka menembak kepala pendukung oposisi, lalu menembak kepala pendukung Chavez. Tujuannya satu, menciptakan mayat, menciptakan martir. Mereka butuh darah tumpah di aspal agar militer punya alasan untuk keluar dari barak. Dan lihatlah media massa Venezuela hari itu. Stasiun TV swasta memutar rekaman yang sudah dipotong. Mereka menuduh Chavez memerintahkan penembakan itu. Narasi itu ditelan mentah-mentah oleh dunia. Malam itu juga, jenderal-jenderal pengkhianat masuk ke istana. Mereka tidak datang untuk melapor. Mereka datang untuk menodongkan pistol ke kepala presiden. Hugo Chavez ditangkap. Tanpa surat perintah, tanpa pengadilan. Ia diculik dan diterbangkan ke pangkalan militer di pulau terpencil. Kabar menyebar bahwa ia akan dibunuh atau dibuang ke luar negeri, tidak akan pernah kembali. Sementara itu, di Istana Miraflores, pesta kemenangan sedang digelar. Pedro Carmona, seorang pengusaha kaya yang tidak pernah dipilih rakyat satu kali pun, melantik dirinya sendiri menjadi presiden. Tindakan pertamanya sangat mengerikan. Di depan kamera TV, ia menandatangani sebuah dekret.
Dengan satu goresan pena, ia membubarkan parlemen yang dipilih rakyat. Ia memecat seluruh hakim Mahkamah Agung. Ia membuang konstitusi ke tempat sampah. Ia menjadi diktator dalam sekejap mata. Dan disinilah pengkhianatan terbesar terungkap, sebuah momen yang tidak akan pernah dimaafkan oleh sejarah Venezuela. Ketika negara-negara Amerika Latin lain, Meksiko, Brasil, Argentina, berteriak mengutuk kudeta ilegal ini, Amerika Serikat justru melakukan hal sebaliknya. Washington tidak mengutuk kudeta. Gedung Putih justru menyalahkan Chavez. Duta Besar Amerika terlihat tersenyum di istana, bersalaman dengan para pelaku kudeta. Pesan Amerika sangat jelas dan dingin. Kami tidak peduli demokrasi, kami tidak peduli konstitusi, kami peduli minyak. Asal Chavez hilang, kami dukung siapa saja, bahkan setan sekalipun. Bagi Chavez yang sedang duduk sendirian di sel isolasi, menatap dinding yang lembab, ini adalah bukti yang tak terbantahkan, bahwa tangan Paman Sam ada di lehernya, mencoba meremukkan napas revolusinya. Tapi, para elit kaya dan diplomat Amerika melupakan satu variabel yang paling kuat, rakyat. Mereka mengira Chavez hanyalah diktator yang dibenci. Mereka lupa, bagi jutaan orang miskin di bukit-bukit Caracas, Chavez adalah ayah, Chavez adalah harapan. Kabar itu menyebar bagaikan api di padang rumput. Mereka menculik Chavez kita. Dan terjadilah keajaiban itu. Tanpa komando, tanpa internet, tanpa pemimpin, jutaan manusia turun gunung. Nenek-nenek, pedagang kaki lima, pemuda pengangguran, mereka tumpah ruah ke jalanan bagaikan tsunami manusia. Mereka mengepung istana. Mereka berhadapan dengan tank. Mereka tidak membawa senapan. Mereka hanya membawa buku konstitusi kecil di tangan dan cinta di hati. Melihat lautan manusia itu, hati nurani para prajurit muda penjaga istana terguncang. Mereka melihat wajah ibu mereka, wajah adik mereka di kerumunan itu. Mereka sadar, senjata mereka bukan untuk membunuh rakyat, tapi untuk melindungi rakyat. Pasukan pengawal presiden berbalik arah. Mereka menangkap para pelaku kudeta. Carmona dan kroninya lari terbirit-birit lewat pintu belakang, meninggalkan sampahnya yang belum habis diminum. Kudeta itu runtuh, bukan oleh peluru, tapi oleh kehadiran rakyat. Dalam 47 jam yang terasa seperti seabad, helikopter penyelamat mendarat di atap Miraflores. Hugo Chavez melangkah turun. Ia terlihat lelah, seragamnya kusut. Tapi saat ia berjalan ke balkon istana, ia tidak mengangkat kepalan tangan kemarahan. Ia mengangkat sebuah salib kecil. Ia menangis. Ia telah bangkit dari kematian politik. Namun, Chavez yang kembali malam itu bukanlah Chavez yang polos seperti dulu. Kepolosannya telah mati di sel isolasi. Ia tahu sekarang siapa musuh sejatinya. Ia tahu siapa dalang di balik tirai. Dan di bawah sinar bulan Caracas malam itu, ia bersumpah dalam hatinya. Ia tidak akan pernah, selamanya tidak akan pernah mempercayai Amerika Serikat lagi. Setelah kudeta gagal, Tuhan sepertinya memihak Chavez. Harga minyak dunia meledak gila-gilaan. Venezuela tiba-tiba kebanjiran uang, dan Chavez menggunakan uang itu sebagai senjata. Di dalam negeri, ia menciptakan misiones. Ia membangun ribuan klinik gratis dengan bantuan dokter Kuba. Ia menghapus buta huruf, ia menjadi dewa bagi rakyat miskin. Di luar negeri, ia melancarkan petrodiplomasi. Ia memberikan minyak murah kepada negara-negara kecil di Karibia dan Amerika Latin. Syaratnya, jangan dukung Amerika. Amerika Serikat panik. Pengaruh mereka di halaman belakang sendiri sedang digrogoti. Negara-negara yang dulu tunduk pada Washington kini berbaris di belakang Caracas demi minyak murah. Chavez merasa di atas angin. Ia merasa cukup kuat untuk menantang sang elang langsung di matanya. Tahun 2006, markas PBB di New York, kandang singa. Sehari sebelumnya, Presiden George W. Bush berpidato dengan gaya arogan tentang tatanan dunia baru. Besoknya, giliran Hugo Chavez. Apa yang terjadi selanjutnya adalah momen teater politik paling gila dalam sejarah modern. Chavez naik ke podium, membuat tanda salib, lalu mengendus udara. Ia menatap para pemimpin dunia dan berkata, "Setan itu ada di sini kemarin, tepat di sini, dan meja ini, tempat saya berdiri sekarang, baunya masih seperti belerang." Dunia ternganga. Seorang pemimpin negara kecil di Amerika Selatan berani menyebut Presiden Amerika Serikat sebagai iblis di tanah Amerika sendiri. Itu bukan sekedar hinaan,
Itu adalah deklarasi perang ideologi. Chavez memposisikan dirinya sebagai pemimpin perlawanan global melawan imperialisme Amerika. Ia menjadi Che Guevara dengan dompet tebal. Candaan belerang itu berubah menjadi ancaman serius. Chavez tidak main-main. Ia mulai membuka pintu Amerika Latin bagi musuh-musuh bebuyutan Amerika Serikat. Ia mengundang Iran untuk membangun pabrik di Venezuela yang dicurigai AS sebagai kedok pengayaan uranium. Ia membeli pesawat tempur Sukhoi dari Rusia. Ia bahkan mengizinkan pesawat pembom nuklir Rusia mendarat di Karibia untuk latihan militer. Bagi Washington, ini sudah melewati batas merah. Ini bukan lagi soal minyak atau demokrasi, ini soal keamanan nasional. Doktrin Monroe, aturan lama bahwa kekuatan asing tidak boleh masuk ke benua Amerika, telah dilanggar. Venezuela bukan lagi sekadar tetangga yang berisik, mereka telah berubah menjadi pangkalan depan bagi musuh-musuh Amerika. Di dalam ruang-ruang gelap CIA dan Pentagon, rencana jangka panjang mulai disusun. Chavez mungkin terlalu kuat untuk dijatuhkan sekarang, tapi tidak ada yang abadi. Mereka akan menunggu saat Venezuela lengah. 5 Maret 2013, hari itu, jantung revolusi Bolivarian berhenti berdetak. Setelah 2 tahun bertarung melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Hugo Chavez, El Comandante, singa dari Sabana, pahlawan bagi kaum miskin, dan musuh bebuyutan Amerika Serikat, akhirnya menyerah pada takdir. Pengumuman itu keluar dari mulut Nicolas Maduro yang gemetar, dan seketika Caracas banjir air mata. Lihatlah lautan manusia itu. Bagi dunia barat, Chavez mungkin adalah diktator yang berisik, tapi bagi jutaan orang di kampung-kampung kumuh Venezuela, dia adalah ayah. Dia adalah orang pertama dalam sejarah yang memberi mereka makan, memberi mereka klinik kesehatan, dan yang terpenting, memberi mereka harga diri. Mereka menangis bukan karena takut akan masa depan, tapi karena rasa kehilangan yang murni. Mereka merasa menjadi yatim piatu dalam semalam. Namun di balik duka yang mendalam itu, terselip sebuah ketakutan yang mencekam bagi para elit partai. Sistem yang dibangun Chavez selama 14 tahun adalah sistem yang sangat personal. Itu adalah kultus individu. Segala keputusan, segala karisma, segala kekuasaan berpusat pada satu otak dan satu suara. Tanpa Chavez, Venezuela ibarat tubuh raksasa tanpa kepala. Sementara rakyat Venezuela berdesakan ingin menyentuh peti jenazahnya, ribuan kilometer di utara, di Washington DC, suasana sangat berbeda. Tidak ada air mata di Gedung Putih. Para pejabat Amerika tidak bisa menyembunyikan kelegaan mereka. Mereka melihat kematian ini bukan sebagai tragedi, tapi sebagai peluang emas. Sang singa telah mati, dan mereka tahu siapapun penggantinya tidak akan pernah bisa mengaum sekeras Chavez. Chavez tidak mewariskan tahtanya kepada seorang jenderal perang ataupun kepada profesor ekonomi. Ia mewariskannya kepada seorang loyalis sejati, Nicolas Maduro. Maduro adalah cerita rakyat yang unik. Dia adalah mantan supir bus kota yang menjadi pemimpin serikat buruh. Ia setia, ia pekerja keras, dan ia memuja Chavez. Tapi, ia tidak punya sihirnya. Chavez bisa berbicara 5 jam tanpa teks dan rakyat akan mendengarkan. Maduro berbicara 5 menit dan rakyat mulai bosan. Legitimasi Maduro sangat rapuh. Ia hanya dianggap sebagai bayang-bayang sang guru. Dan seolah semesta berkonspirasi melawannya, nasib buruk sudah menunggu Maduro tepat di tikungan pertama masa jabatannya. Tahun 2014, ban ekonomi Venezuela pecah. Harga minyak dunia, satu-satunya nyawa negara ini, runtuh. Anjlok dari $100 per barel menjadi di bawah $40. Ini adalah kiamat. Ingat, Venezuela tidak memproduksi apa-apa selain minyak. Mereka mengimpor beras, obat, hingga tisu toilet dari uang minyak. Ketika harganya hancur, negara hancur. Maduro, sang supir bus yang kini memegang kemudi negara, panik. Ia tidak punya uang untuk mengimpor makanan. Ia tidak punya uang untuk menyuap militer agar tetap setia. Dalam kepanikan itu, ia mengambil keputusan fatal yang akan menghantui Venezuela selamanya. Alih-alih berhemat, Maduro memerintahkan bank sentral untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk menutupi defisit. Itu adalah resep bunuh diri ekonomi. Uang beredar banjir, tapi barang tidak ada. Inflasi mulai merangkak naik, lalu berlari, lalu terbang menembus langit. Rak-rak supermarket mulai kosong satu persatu, dan antrean panjang mulai menjadi pemandangan sehari-hari. Saat Venezuela sedang sempoyongan dipukul harga minyak dan inflasi,
Amerika Serikat melihat celah untuk melayangkan pukulan knockout. Banyak orang mengira sanksi ekonomi Venezuela dimulai oleh Donald Trump. Itu salah. Arsitek pertamanya adalah peraih Nobel Perdamaian, Barack Obama. Pada Maret 2015, Obama menandatangani perintah eksekutif yang menjadi landasan hukum bagi semua penderitaan Venezuela di kemudian hari. Isi dokumen itu sangat kontroversial. Obama menyatakan keadaan darurat nasional sehubungan dengan Venezuela. Ia menyebut Venezuela sebagai, dengarkan baik-baik kalimat ini, ancaman yang tidak biasa dan luar biasa bagi keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dunia tertegun. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sebuah negara yang sedang bangkrut, yang tentaranya menjual seragam demi makan, dan rakyatnya kehabisan tisu toilet, bisa menjadi ancaman bagi negara dengan ribuan hulu ledak nuklir? Tentu saja, secara militer itu absurd, tapi ini adalah bahasa hukum. Dengan melabeli Venezuela sebagai ancaman nasional, Presiden Amerika mendapatkan wewenang super untuk menjatuhkan sanksi ekonomi tanpa perlu persetujuan Kongres. Obama meletakkan fondasinya. Ia mulai membekukan aset para pejabat korup Maduro. Tapi bahasa ancaman nasional itu memberi legitimasi bagi presiden berikutnya untuk melakukan hal yang jauh lebih brutal. Bagi Maduro, dekret Obama ini adalah hadiah politik. Ia menggunakannya untuk membakar semangat nasionalisme. Lihat, gringo benar-benar ingin menyerang kita. Tapi di pasar keuangan global, dekret ini adalah lonceng kematian. Bank-bank internasional mulai menutup pintu bagi Venezuela. Obama telah menggali lubangnya, dan presiden berikutnya, Donald Trump, akan datang untuk mengubur Venezuela hidup-hidup di dalamnya. Tahun 2017, angin di Washington berubah arah dengan drastis. Gedung Putih kedatangan penghuni baru yang tidak suka bermain sesuai aturan lama, Donald Trump. Jika Barack Obama menggunakan pisau bedah diplomasi untuk menyakiti Venezuela secara presisi, Donald Trump datang membawa palu godam. Trump tidak peduli pada basa-basi diplomatik. Ia melihat Venezuela bukan sebagai negara berdaulat, melainkan sebagai kekacauan sosialis di halaman belakangnya yang harus dibersihkan. Dan ia dikelilingi oleh penasehat-penasehat elang yang haus akan pergantian rezim. Ketegangan memuncak pada Agustus 2017 di sela-sela liburannya di lapangan golf. Dengan nada santai seolah sedang membicarakan cuaca, Trump menjatuhkan bom retorika yang mengguncang seluruh benua. Dia berkata, "Kami memiliki banyak opsi untuk Venezuela, termasuk opsi militer jika diperlukan." Dunia terhentak. Invasi? Marinir mendarat di pantai Caracas seperti di Panama atau Irak? Itu terdengar gila di abad 21. Tapi bagi Maduro, ancaman itu terasa sangat nyata. Hantu invasi masa lalu bangkit kembali. Istana Miraflores panik. Maduro segera memerintahkan mobilisasi nasional. Nenek-nenek diajari memegang senapan tua. Mahasiswa diajari merakit bom Molotov. Ketakutan akan datangnya Yankee bukan lagi sekadar propaganda poster di dinding, tapi menjadi teror yang berdiri di depan pintu rumah mereka. Namun Trump adalah seorang pebisnis real estate sebelum ia menjadi presiden. Ia tahu sebelum mengirim tentara untuk merebut tanah, ia harus membuat lawannya bangkrut terlebih dahulu. Maka sebelum peluru ditembakkan, Trump menarik pelatuk senjata yang jauh lebih mematikan, blokade uang. Trump meluncurkan apa yang disebut kampanye tekanan maksimal. Sasarannya bukan lagi individu korup, melainkan jantung detak kehidupan Venezuela, PDVSA, perusahaan minyak negara. Logika Trump sederhana tapi brutal. Venezuela hidup dari menjual minyak. Jika kita hentikan penjualan itu, rezimnya akan mati kelaparan. Maka, Trump mengeluarkan larangan total. Ia melarang bank-bank Amerika memproses 1 sen pun uang dari minyak Venezuela. Ia melarang Venezuela menerbitkan surat utang. Ia bahkan membekukan aset Citgo, perusahaan anak Venezuela di Amerika yang bernilai miliaran dolar. Efeknya adalah pembunuhan ekonomi berencana. Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia, tapi mereka tidak bisa menjualnya. Kalaupun mereka berhasil menyelundupkannya ke Cina atau India, mereka tidak bisa menerima uangnya karena sistem perbankan global takut pada sanksi Amerika.
negara itu tercekik, lehernya dijerat kawat berduri finansial. Tidak ada devisa yang masuk, padahal Venezuela butuh dolar untuk mengimpor segalanya, dari gandum untuk roti hingga insulin untuk penderita diabetes. Tanpa uang, suku cadang kirang minyak tidak bisa dibeli. Mesin-mesin rusak, produksi minyak jatuh ke titik terendah dalam 70 tahun. Trump ingin membuat rezim Maduro bangkrut total, berharap militer yang tidak digaji akan melakukan kudeta. Itu adalah strategi yang sangat logis di atas kertas, tapi di lapangan, strategi itu meminta tumbal nyawa manusia. Sementara para politisi bertarung di istana ber-AC, rakyatlah yang meregang nyawa di jalanan yang panas. Akibat kombinasi mematikan dari korupsi Maduro yang inkompeten dan sanksi Trump yang mencekik, Venezuela mengalami kiamat ekonomi yang belum pernah terjadi di zaman modern. Hiperinflasi menggila hingga 1 juta %. Uang kertas menjadi sampah dalam arti sebenarnya. Orang-orang membuang tumpukan uang Bolivar di selokan karena nilainya lebih rendah daripada kertas tisu. Lebih murah menyeka keringat dengan uang kertas daripada membeli sapu tangan. Dan kemudian datanglah kelaparan. Fenomena ini dikenal dengan nama sinis diet Maduro. Rata-rata orang Venezuela kehilangan berat badan hingga 11 kg dalam setahun, bukan karena olahraga, tapi karena mereka hanya makan 1 kali sehari. Daging menjadi barang mewah, sampah restoran menjadi rebutan. Ketika harapan di tanah air sudah mati, satu-satunya pilihan adalah pergi. Terjadilah eksodus manusia terbesar dalam sejarah belahan bumi barat, lebih besar dari krisis pengungsi Suriah. Lihatlah jembatan Simon Bolivar di perbatasan Kolombia itu. Sungai manusia mengalir setiap hari, tak putus-putus. Mereka bukan turis, mereka adalah pengungsi. Guru besar universitas, dokter spesialis, insinyur perminyakan. Mereka meninggalkan ijazah mereka, berjalan kaki ratusan kilometer dengan koper usang, hanya untuk menjadi tukang cuci piring atau pengamen di jalanan Bogota, Lima, dan Santiago. 7 juta jiwa pergi, sebuah generasi hilang ditelan sejarah. Amerika berkata sanksi ini adalah alat untuk menekan diktator. Tapi bagi seorang ibu di Caracas yang melihat bayinya meninggal karena rumah sakit kehabisan antibiotik, sanksi ini tidak terasa seperti pembebasan. Bagi mereka, ini terasa seperti hukuman mati massal. Maret 2020, Donald Trump memutuskan bahwa ia sudah bosan bermain catur diplomatik. Ia membanting papan catur itu dan mengajak Maduro bermain polisi dan maling. Dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern belahan bumi barat, Amerika Serikat melakukan tindakan yang tak terbayangkan. Mereka secara resmi mendakwa seorang kepala negara aktif, presiden yang masih duduk di tahtanya sebagai pemimpin kartel narkoba. Tuduhannya tidak main-main, bukan korupsi, bukan pelanggaran HAM, melainkan narkoterorisme. Jaksa Agung Amerika menuduh Maduro memimpin Cartel of the Suns, sebuah organisasi kriminal yang menggunakan institusi negara untuk membanjiri jalanan Amerika dengan kokain, bekerja sama dengan gerilyawan FARC Kolombia untuk meracuni warga AS. Dan untuk memastikan pesan ini sampai, Trump meletakkan harga di atas kepalanya. 15 juta dolar Amerika, uang tunai. Bayangkan angka itu. Itu adalah jumlah uang yang cukup untuk membuat orang paling setia sekalipun tergoda. Trump seolah berbisik kepada setiap pengawal, setiap koki, dan setiap jenderal di sekitar Maduro. Serahkan dia, dan kalian akan kaya 7 turunan. Ini adalah penghinaan tertinggi. Di mata hukum Amerika, Nicolas Maduro bukan lagi seorang presiden yang memiliki kekebalan diplomatik. Dia kini setara dengan El Chapo. Dia setara dengan Pablo Escobar. Sejak poster itu dirilis, Istana Miraflores berubah fungsi. Ia bukan lagi istana kepresidenan, melainkan sebuah penjara emas. Maduro terkurung. Ia tidak bisa lagi terbang melintasi langit internasional. Ia tahu, di atas sana, jet tempur Amerika atau sekutunya bisa memaksanya turun kapan saja. Ia menjadi tahanan di negaranya sendiri, dihantui oleh bayang-bayang pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya. Hanya 2 bulan setelah kepala Maduro dihargai 15 juta dolar, kegilaan yang sesungguhnya terjadi. Mei 2020, dunia menyaksikan sebuah tontonan yang seolah keluar dari naskah film aksi kelas B. Sekelompok tentara bayaran swasta, dipimpin oleh mantan baret hijau Amerika, mencoba melakukan invasi amfibi ala Teluk Babi. Operasi ini diberi nama sandi, Operasi Gideon. Misi mereka terdengar mustahil, menyusup lewat laut, masuk ke Caracas, menculik Presiden Maduro, dan menerbangkannya ke Amerika untuk mengklaim hadiahnya.
Tapi realitas di lapangan berakhir sebagai lelucon tragis. Pasukan elit ini tidak dihadang oleh Garda Nasional, tidak dihadang oleh tank. Mereka ditangkap oleh nelayan. Ya, nelayan lokal Venezuela yang marah, bersenjatakan pistol tua dan tali jaring ikan berhasil melumpuhkan tentara bayaran terlatih itu. Dunia ternganga melihat wajah-wajah orang Amerika yang diikat dengan tali plastik, berlutut tak berdaya di pasir pantai Venezuela. Maduro merasa di atas angin. Ia tampil di televisi nasional, memamerkan paspor biru Amerika milik para tawanan itu layaknya trofi perang. Ia menertawakan ketololan rencana itu. Ia menertawakan Trump. Namun, di balik tawa kemenangan Maduro di depan kamera, ada keringat dingin yang menetes di punggungnya. Kejadian konyol ini membuktikan satu fakta yang mengerikan, bahwa ada orang-orang gila di luar sana yang benar-benar mencoba datang untuk mengambilnya. Hari ini mungkin hanya tentara bayaran amatir yang gagal, tapi bagaimana dengan besok? Bagaimana jika yang datang adalah Navy SEAL yang sesungguhnya? Operasi Gideon mungkin gagal, tapi itu adalah sinyal peringatan bahwa perburuan telah dimulai dan pemburu tidak akan berhenti sampai mangsanya didapat. Waktu berlalu. Trump sempat meninggalkan Gedung Putih, lalu bersiap kembali. Tapi mesin hukum Amerika yang ia nyalakan terus bekerja tanpa henti. September 2024, pesan terakhir dikirimkan. Dan pesan ini tidak menggunakan kata-kata, melainkan tindakan. Pesawat kepresidenan Maduro, sebuah jet Dassault Falcon yang mewah, simbol kekuasaannya di angkasa, Air Force One-nya Venezuela, sedang parkir di Republik Dominika untuk perawatan rutin. Tiba-tiba, agen federal Amerika muncul entah dari mana. Tanpa tembakan, tanpa negosiasi, tanpa perlawanan, mereka menyita pesawat itu. Mereka masuk ke kokpit, menyalakan mesin, dan menerbangkannya langsung ke Florida. Bagi Maduro, ini lebih menyakitkan daripada sanksi ekonomi manapun. Ini adalah penelanjangan kekuasaan. Pesan yang dikirimkan Amerika sangat dingin, arogan, dan jelas. Lihatlah Nicholas, kami bisa mengambil mainanmu, kami bisa mengambil sayapmu. Tidak ada hukum internasional yang bisa melindungimu. Dan sebentar lagi, kami akan mengambilmu. Lingkaran itu kini mengecil hingga titik nadir. Maduro terkurung di tanahnya sendiri, tanpa pesawat, tanpa teman, menunggu ketukan di pintu istana yang tak terelakkan. Skakmat sudah di depan mata. Julius Caesar dikhianati oleh Brutus. Saddam Hussein dikhianati oleh lingkaran dalamnya. Dan sejarah selalu berulang dengan pola yang sama. Seorang diktator jarang sekali jatuh karena serbuan pasukan asing dari pantai. Benteng mereka terlalu kuat untuk itu. Tidak, mereka jatuh karena sesuatu yang jauh lebih sunyi. Bisikan di kamar tidur mereka sendiri. Dengan kembalinya Donald Trump ke puncak kekuasaan, strategi Amerika berubah total. Mereka tidak lagi mengirim marinir. Mereka mengirim pengacara dan akuntan. Tawaran terakhir diletakkan di atas meja para jenderal Venezuela. Orang-orang yang selama ini menjadi tembok pelindung Maduro. Pesan dari Washington sangat sederhana, namun mematikan. Serahkan Maduro, dan semua dosa kalian diampuni. Aset kalian di luar negeri akan dicairkan. Kalian bisa pensiun dengan tenang di pantai Miami. Tapi, jika kalian melindunginya, kalian akan tenggelam bersamanya di penjara federal. Loyalitas yang dibangun di atas ideologi mungkin bisa bertahan selamanya. Tapi loyalitas yang dibeli dengan uang minyak, ia akan hancur begitu uangnya habis. Para jenderal mulai berhitung. Hadiah $15 juta dan kebebasan seumur hidup terdengar jauh lebih masuk akal daripada mati konyol di bunker Caracas demi seorang pemimpin yang sudah bangkrut. Malam itu, di Istana Miraflores, keheningan terasa mencekam. Maduro mengangkat telepon merahnya, menghubungi Komandan Garda Nasional. Tidak ada jawaban. Ia menghubungi kepala intelijen. Hening. Ia menghubungi komandan tank. Nihil. Hanya nada sambung kosong yang menggema di ruangan luas itu. Saat ia menyingkap tirai jendela dan melihat ke halaman, ia melihat tank-tank T-72 yang seharusnya melindunginya, kini memutar moncong meriamnya. Bukan menghadap ke musuh, tapi menghadap ke jendela kamarnya. Pada detik itu, Nicolas Maduro sadar, pelindungnya telah pergi. Sang raja kini telanjang. Dan akhirnya, momen yang ditunggu sekaligus ditakuti itu tiba. Pukul 3 pagi,
Operasi Valkyrie tropis dimulai. Tidak ada perang saudara yang membakar kota. Tidak ada invasi marinir yang menghancurkan gedung-gedung. Hanya sebuah operasi senyap yang presisi, hasil dari kesepakatan di ruang gelap. Pintu gerbang Istana Miraflores terbuka lebar dari dalam. Pasukan khusus bergerak masuk menyusuri lorong-lorong kekuasaan yang kini kosong melompong. Di sebuah ruangan di sayap barat istana, mereka menemukan target utama. Nicolas Maduro, pria yang bertahan dari ratusan sanksi, puluhan upaya kudeta, dan ancaman invasi selama 1 dekade, akhirnya menyerah tanpa melepaskan satu peluru pun. Lihatlah sosoknya saat ia digiring keluar. Ia tidak terlihat seperti monster yang digambarkan media, ataupun pahlawan revolusi yang dipuja pendukungnya. Ia hanya terlihat seperti pria tua yang lelah. Ia tidak mengenakan seragam panglima tertingginya. Ia hanya mengenakan jaket olahraga lusuh. Tangannya yang dulu memegang kendali atas cadangan minyak terbesar di dunia, kini terikat dingin oleh borgol besi buatan Amerika. Tidak ada pidato perpisahan yang heroik, tidak ada salam kepalan tangan kiri. Revolusi Bolivarian berakhir bukan dengan ledakan, tapi dengan desah napas menyerah. Di landasan pacu yang gelap, pesawat jet milik DIA sudah menunggu dengan mesin menderu. Maduro menaiki tangga pesawat, menoleh sekilas melihat kota Caracas yang masih tertidur lelap. Roda pesawat meninggalkan aspal, membawa serta simbol terakhir perlawanan Amerika Latin. Di Washington DC, Donald Trump tersenyum puas. Janjinya lunas, misi selesai. Game over. Saat matahari terbit di atas lembah Caracas keesokan harinya, Venezuela terbangun sebagai negara yang berbeda. Sang diktator telah pergi. Pesawat yang membawanya sudah mendarat di Florida. Tapi masalahnya, tidak ikut terbang bersamanya. Di jalanan, ada yang merayakan dengan kembang api, ada pula yang menangis dalam diam. Patung-patung Chavez mulai dirobohkan. Namun puing-puing ekonomi masih berserakan di mana-mana. Infrastruktur yang hancur, mata uang yang tak berharga, dan jiwa-jiwa yang trauma akibat kelaparan. Semua itu butuh waktu 1 generasi untuk sembuh. Dan di tengah ketidakpastian ini, mata dunia kembali tertuju pada hadiah utamanya, minyak. Samudra minyak di perut bumi Venezuela masih ada di sana. Tenang, menunggu tuan barunya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kekayaan alam itu akhirnya akan digunakan untuk mengenyangkan perut rakyat yang lapar? Atau, apakah ia hanya akan berpindah tangan dari saku oligarki sosialis yang korup, masuk ke saku korporasi kapitalis yang serakah? Babak baru sejarah telah dimulai. Lembaran kosong telah dibuka. Tapi bagi 7 juta pengungsi Venezuela yang tersebar di seluruh penjuru dunia, bagi mereka yang menjadi pelayan di Madrid, buruh di Bogota, atau supir taksi di Miami, pertanyaan mereka hari ini hanya satu. Mereka tidak peduli siapa yang duduk di istana. Mereka hanya bertanya dengan lirih sambil menatap layar ponsel mereka. Bisakah kami pulang ke rumah sekarang? Sahabat Dongeng Sejarah. Kisah hubungan Amerika Serikat dan Venezuela adalah tragedi Shakespearean dalam skala geopolitik. Ini adalah kisah tentang cinta yang berubah jadi benci, tentang keserakahan yang berujung kemiskinan, dan tentang ego 2 negara yang menghancurkan jutaan nyawa tak berdosa. Jatuhnya Maduro mungkin menutup satu babak kelam, tapi sejarah mengajarkan kita, menjatuhkan seorang pemimpin itu mudah. Membangun kembali sebuah bangsa, itu adalah tugas yang jauh lebih berat. Apakah menurut kalian campur tangan Amerika ini adalah pembebasan atau penjajahan gaya baru? Dan apakah Venezuela akan kembali menjadi Saudinya Amerika Latin, atau akan terjebak dalam konflik baru? Tulis pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Diskusi kita adalah bagian dari catatan sejarah.
Terima kasih telah menemani kami menelusuri lorong waktu yang penuh darah dan minyak ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah dunia berikutnya. Sampai jumpa di dongeng sejarah selanjutnya. Salam.